Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama membaca salawat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu telah ditulis secara keseluruhan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu tidak tersisa satupun ayat kecuali telah ditulis dan diurutkan sesuai dengan suratnya. Di dalam penulisan Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki juru tulis atau sekretaris yang jumlahnya mencapai 44 juru tulis, yang mana di antara mereka adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Sedangkan di antara mereka yang paling menetapi dalam penulisan Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Media yang digunakan dalam penulisan Al-Quran pada saat itu adalah batu tipis, kulit, pelepah kurma, dan lain sebagainya, karena pada masa itu masih tidak ada kertas. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu masih belum terkumpul menjadi satu sebagaimana sekarang ini. Jadi setiap ayat yang ditulis oleh para sahabat diletakkan di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengambil salinannya untuk dirinya sendiri dan untuk disebarkan pada sahabat yang lain, dan mereka pun menghafalnya. Di antara mereka yaitu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Kemudian pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barulah Al-Quran itu yang awalnya tercerai-berai dikumpulkan menjadi satu. Sebab banyak di antara para penghafal Al-Quran pada masa itu syahid dalam peperangan. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah mereka, para sahabat bermusyawarah agar supaya Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu. Maka mereka pun sepakat untuk menulisnya menjadi satu mushaf, lalu diletakkan di kediaman Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lalu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu Islam telah menyebar luas, akan tetapi ada kekhawatiran di hati beliau akan terjadinya perselisihan yang menyebabkan adanya ayat Al-Quran yang tertinggal atau malah ada penambahan. Maka dari itu beliau pun menyalin Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh para sahabat sebelumnya yang ada di kediaman Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Lalu beliau pun mengirimnya ke beberapa negara dan memerintahkan untuk merusak Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf tersebut. Oleh karena itu mushaf tersebut dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Jadi saudaraku sekalian, inilah kisah singkat mengenai penulisan Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.